Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah masuk bagian akhir dari Ramadan yang mulia pada tahun ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita tahun ini dengan sebaik-baiknya. Juga tentu diiringi dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, terutama di bagian akhir Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selesai melaksanakan puasa Ramadan atau masuk pada tanggal 1 Syawal di pagi hari di bulan Syawal pada tanggal 1 atau pada hari raya Idul Fitri, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Jadi saya tekankan, memang ibadah ini adalah ibadah sunnah, tapi sunnahnya juga bahkan sunnah yang sangat dianjurkan, itu sunnah muakkadah. Demikian bukan berarti kalau kita tidak melaksanakannya kita terkena hukuman dosa. Yang jelas memang kita berusaha setiap kita berpuasa Ramadan, kemudian kita masuk di tanggal 1 Syawal atau pada hari raya Idul Fitri, maka kita berusaha untuk sama-sama bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, karena sholat ini termasuk sholat yang istimewa yang kita laksanakan setahun sekali, juga sebagai bentuk daripada kegembiraan kita, sebagai bentuk perayaan ketika kita bisa menyelesaikan puasa kita di bulan suci Ramadan. Kemudian kita berkumpul bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan melakukan salat sunat Idul Fitri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan tahun ini ya Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita dianjurkan melaksanakan salat tarawih di rumah dan itu sudah kita laksanakan. Ya alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama keluarga lebih banyak lagi. Kemudian juga alhamdulillah mungkin banyak di antara kita yang bisa lebih memaksimalkan diri untuk bisa membaca Al-Quran. Tentu saja kita berharap semoga keadaan ini akan cepat membaik. Ya Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dari negara kita Indonesia tercinta khususnya, dan dari seluruh negara-negara yang ada di dunia, khususnya negara-negara kaum muslimin dan muslimat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salat Idul Fitri tahun ini juga mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa telah merilis atau mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan salat Idul Fitri. Beberapa poin yang saya sampaikan, yang sebagian besar dari kita mungkin sudah membaca fatwa atau keputusan ataupun rilis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, ketentuannya adalah bagi daerah-daerah yang masih berada pada zona merah, artinya di mana wabah ini masih belum bisa dikendalikan atau kasus positif
masih terus bertambah, belum ada penurunan, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat-tempat tersebut atau di daerah-daerah tersebut. Kemudian untuk yang berada di daerah zona kuning, ya masih memungkinkan untuk dilaksanakan, apalagi zona hijau, dia juga bisa dilaksanakan dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, kita yang berada di wilayah Depok, kita bersama, kita masih berada pada zona merah, karena memang sampai saat ini belum ada penurunan ya kasus positif COVID-19 di wilayah kita. Jadi kelurahan-kelurahan yang ada di kota Depok, ya khususnya di Kecamatan Cimanggis, semuanya masih berada pada zona merah. Dan ini mungkin termasuk pada ketentuan MUI, di mana tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara bersama di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang biasa dilaksanakan. Nah, baik, kita tidak mau berdebat soal itu. Yang jelas memang buat kita sekarang adalah bagaimana kita bisa melaksanakan perintah-perintah agama, kita bisa melaksanakan apa yang biasa kita lakukan dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan tuntunan, dengan berdasarkan petunjuk agama yang tentu saja kita semua merasa memiliki keterbatasan ilmu agama. Oleh karena itu kita merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama. Saya hanya ingin berpesan, karena melihat kenyataan yang ada, banyak di antara kita, mohon maaf, mengaku awam dalam beragama, tapi ketika kemudian diberikan tuntunan, ya bagaimana melaksanakan ibadah dalam situasi seperti sekarang ini, kemudian banyak yang dalam tanda kutip ngeyel, atau kemudian memaksakan beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akal pikirannya sendiri, yang kemudian menjadi sifat ibadahnya dan akal-akalan. Mengutip apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang beribadah tanpa tuntunan agama, maka yang terjadi adalah bukan perbaikan, bukan kemaslahatan. Bisa jadi nanti yang timbul adalah mafsadat, kerusakan ataupun mudarat, dan ibadahnya juga ibadah yang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di tempat-tempat yang biasa kita laksanakan secara berjamaah, bagaimana solusinya? Nah, MUI sudah mengeluarkan fatwa, kemudian mengeluarkan ketentuan bahwa sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di rumah, baik sendiri maupun berjamaah bersama keluarga, ataupun mungkin berjamaah bersama tetangga di halaman rumah kita, dalam situasi atau dalam keadaan yang masih bisa terkendali atau terkontrol. Nah, ini yang akan kita coba sedikit bahas, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jadi pada intinya kesempatan ini saya ingin menyampaikan kaifiat tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah, baik sendiri maupun secara berjamaah bersama keluarga. Yang pasti tadi sudah disampaikan bahwa ini bisa dilaksanakan, dan ini sesuai dengan tuntunan agama. Insyaallah ya, jika kita melaksanakan ibadah dengan baik, maka pahala juga tidak mengurangi dengan pelaksanaan salat Idul Fitri yang seperti kita lakukan di masjid-masjid atau tempat-tempat biasa yang kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Kaifiat atau tata cara salat Idul Fitri di rumah. Nah, yang pertama kita lakukan sendiri atau munfarid. Nah, jadi baik munfarid atau berjamaah, yang kita lakukan sebelum salat Idul Fitri ada hal-hal sunnah yang semestinya kita lakukan. Yang pertama, mulai malam Idul Fitri tentu kita banyak bertakbir, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian waktu pelaksanaan salat Idul Fitri itu sendiri. Jadi sudah banyak bertakbir, kemudian kita bisa salat subuh berjamaah di mushola atau di masjid. Kemudian setelah itu kita ya kalau tadi belum mandi, ya syukur-syukur mandinya sudah tadi sebelum salat subuh. Kita mandi sunat salat Idul Fitri, kita mandi. Kemudian kita pulang ke rumah, ya, dari masjid atau dari mushola, kita persiapkan diri untuk melakukan salat sunat Idul Fitri. Nah,
Ini yang kemudian juga menjadi amalan sunnah adalah untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kita dianjurkan sarapan dulu, makan dulu. Jadi kita sarapan dulu. Yang mau ngopi-ngopi dulu silahkan ya. Jadi makan dulu. Ini sunnah, berbeda dengan sholat Idul Adha. Jadi dia dianjurkan berpuasa terlebih dahulu. Artinya tidak makan, nanti setelah sholat baru makan. Kemudian kita makan, kita gosok gigi, nah kemudian kita laksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jika kita melakukan sholat sendiri, kemudian kita lakukan di rumah kita, yang pertama adalah talafudnya, yaitu bacaan niat yang kita ucapkan. Kalau niat sesungguhnya dalam hati kita. Adapun talafudnya atau bacaan usolli yang biasa kita sebut, itu bacaan adalah usolli sunnatan li'idil fitri rak'atain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kita sholat sendiri. Ada kita niat, kemudian kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saat kita mengucapkan takbiratul ihram, maka kita berniat dalam hati kita, aku niat sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat ya menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang sesungguhnya yang dimana dalam hati kita. Kalau tadi bacaan usolinnya nggak mampu ya nggak jadi masalah, tetap sah sholat kita. Nah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Dah selesai kita takbiratul ihram ya. Kemudian pendapat yang kuat mengatakan silakan kita baca doa iftitah. Setelah selesai baru kemudian kita baca takbir 7 kali. 7 kali ya, kita takbir lagi seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Dan kemudian ini nggak perlu niat lagi ya. Jadi Allahu Akbar, kita baca takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah itu kita baca lafaz atau ucapan atau yang biasa kita lakukan. Anjurannya adalah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini kita baca di antara takbir yang kita lakukan ya, yang dalam tadi takbir 7 kali. Takbir pertama kemudian kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir kedua kita baca lagi. Jadi di antara takbir-takbir itu kita baca kalimat ini. Selesai 7 kali. Nah, jadi sama takbiratul ihram itu jadi 8, bukan 7 kali dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram terpisah sendiri kemudian ditambah 7 kali. Nah, ya ini. Andai kata kita lupa, ya karena baru pertama kali ini salat Idul Fitri sendiri lupa, ya. Jadi begitu takbiratul ihram selesai, baca iftitah kemudian langsung baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru ingat. Wah, saya belum takbir 7 kali. Nggak usah, mundur lagi. Nanti malah bisa membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Sementara takbiratul ihram itu adalah dia sunnah. Mohon maaf, takbir yang 7 kali itu tadi sunnah. Jadi takbirnya itu sunnah. Jadi jangan sampai rukun mengalahkan sunnahnya. Jadi bagaimana kalau nanti apakah harus diganti dengan sujud sahwi? Karena tadi nggak baca takbir yang 7 kali. Nggak perlu sujud sahwi. Sholat kita tetap sah. Ya. Kemudian baca Fatihah, selesai Fatihah, nah kita dianjurkan baca surah. Kalau kita mampu baca surah yang dianjurkan baca, yaitu surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kalau kita tidak mampu baca surah yang lain, ya misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Nah itu sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu ya di rakaat pertama. Ya, jadi kemudian kita setelah baca surah Al-'Asr, kita ruku, ya kita i'tidal, kita sujud, bangun duduk di antara 2 sujud, kemudian kita sujud lagi, kemudian kita bangun untuk rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua kita dianjurkan yaitu membaca takbir lagi sebanyak 5 kali. Setelah kita berdiri, kita takbir 5 kali. Allahu Akbar. Nah, sama di sela-selanya atau di antara takbir kita yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini setelah itu baca kembali Fatihah. Ya, setelah baca Fatihah kemudian ya baca Fatihah kemudian baca surah yang kita bisa baca. Kalau tadi di rakaat pertama dianjurkan baca surah Al-A'la, tapi kalau kita tidak mampu silakan yang lain. Misalnya tadi saya contohkan surah Al-Asr atau surah Al-Kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, rakaat yang kedua ini kita baca surah Al-Ghasyiyah yang dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau kita tidak mampu baca surah yang lain,
Tapi bacanya seperti biasa berurutan ya. Jadi dari surah yang terlebih dahulu baru surah selanjutnya, jangan terbalik dari bawah naik ke atas. Ya, jadi dari atas turun. Jadi kemudian kita baca, kalau tadi baca misalnya di rakaat pertama surah Al-Asr, rakaat yang kedua surah Al-Kautsar, silakan. Ya, silakan baca Al-Kautsar, tapi yang tadi dianjurkan baca surah Al-Ghasyiyah, surah yang lainnya silakan. Kemudian kita selesai baca surah, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, ya, kita duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi, kemudian kita tasyahud atau tahiyat, kemudian kita salam. Selesai sudah sholat Idul Fitri, dan itu sah, insyaallah ganjarannya juga tidak kurang ketika kita melaksanakan sholat seperti tahun-tahun yang sebelumnya di masjid atau di tempat-tempat yang biasa kita laksanakan, ya, sendiri, nggak perlu khutbah dah. Ini kita lakukan sendiri atau munfarid. Kalau berjamaah bersama keluarga, istri dan anak kita, atau ada tetangga ikut di halaman kita, ya silakan. Bagaimana tata caranya, kaifiatnya? Yang pertama adalah niatnya. Tapi yang harus diperhatikan juga untuk sholat sunat yang kita lakukan secara berjamaah, maka ini juga tidak ada anjuran atau tuntunan untuk melakukan iqamah. Jadi nggak perlu mau sholat sunat itu, mau sunat apa aja berjamaah. Ada memang sunat yang kita lakukan berjamaah, maka itu tidak dianjurkan, tidak ada tuntunan untuk iqamah. Maka dianjurkan ucapannya adalah as-sholatu jami'ah, ya, bukan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tidak demikian. Ya, kecuali kalau sholat fardu memang kita dianjurkan untuk membaca atau membaca iqamah. Ya, selesai ya. Jadi tidak ada iqamah, ya silakan as-sholatu jami'ah, ya sholatu jami'atu rahimakumullah. Kita sholat bersama istri dan anak-anak kita. Nah, talafudnya, niatnya juga ditambahin. Di usolli sunnatan la'idil fitri, ya, rakaataini mustaqbilal kiblati, karena kita menjadi imam, ada an imaman, kalau ya istri kita, anak kita menjadi makmum, ada an makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sama tadi tata cara pelaksanaannya sama, ya seperti ketika sholat munfarid. Nah, selesai juga sholat berjamaah bersama istri dan anak-anak kita. Kemudian ya, ini bagaimana? Saya nggak mampu khutbah, tetap sah sholatnya, sudah ya, bersalaman dengan istri dan anak-anaknya. Tapi kalau mampu khutbah, ya silakan khutbah. Ya, sedikit saya berikan tuntunan, khutbah itu kan yang terpenting adalah mencukupi syarat dan rukunnya, atau rukun khutbah. Ini yang paling utama. Rukun khutbah sebetulnya bagi bapak-bapak, bagi saudara-saudara yang sering menghadiri sholat Jumat ini sudah terbiasa. Jadi artinya insya Allah bisa. Ya memang apa yang dikatakan oleh Torfa bin Al-Abid itu ya cukup mengena, cukup memberi peringatan buat kita semua. Beliau mengatakan dalam puisinya, dia menjadi mahfudot, ya, satu diulakal ayyam ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwid. Akan datang kepadamu satu hari atau hari-hari di mana kamu akan menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita mungkin tidak mempersiapkan diri kita. Ya, wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwid. Ya, datang kepadamu hari-hari tersebut dengan kabar, dengan keadaan-keadaan yang sebelumnya engkau tidak persiapkan ilmunya atau segala sesuatunya. Memang saat ini alhamdulillah ini juga menjadi hikmah buat kita semua. Kita banyak belajar, kita banyak mengkaji ilmu agama, ya, banyak lagi belajar, dan kita memang melihat bahwa agama Islam itu sangat luas, apalagi ilmu fikih, ya sangat luas, ya. Jadi nggak rigid, nggak kaku. Jangan kita menerapkan agama secara kaku, nanti malah menyulitkan kita sendiri. Saya contohkan, kita nggak bisa dalam perjalanan, ya kita diberikan keringanan, bisa melakukan sholat jamaah, bahkan bisa kita ringkas menjadi sholat jamaah qashar. Kemudian kita tidak bisa berwudu dengan air, maka kita bisa menggunakan debu dengan tayamum. Kalau kita tidak bisa juga, maka kita cukup mengingat waktu, kemudian kita qadha pada waktu yang kita bisa. Nah, ini ya agama memberi keluasan. Jadi insyaallah agama Islam itu mudah, tapi memang ingat kita juga tidak boleh menggampangkan urusan agama. Ya, yang jelas kita berharap ibadah kita adalah ibadah sesuai dengan tuntunan. Nah, sekarang khutbah, bagaimana khutbah? Ya, khutbah yang pertama rukunnya adalah membaca hamdalah, yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Cuma perbedaannya dengan khutbah Jumat itu sedikit. Bedanya cuma dianjurkan ketika khutbah pertama, khutbah tetap ada dua khutbah, ya. Khutbah pertama sebelum kita baca hamdalah, kita dianjurkan takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ya, ini kita baca 9 kali.
Ya biasa kalau saya contohkan dari awal misalnya, ya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca sebanyak 9 kali. Kemudian kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, cukup. Yang hafal ya silakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi hadana li hada, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, silakan. Tapi cukup simple, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kemudian yang kedua, rukun khutbah yang kedua adalah membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan yang ketiga, ya rukunnya adalah perintah bertakwa. Ittaqullah, ya. Atau ayat Al-Qur'an dulu juga boleh, ya. Nah, ini fleksibel penempatannya, ya. Ittaqullah, berwasiat. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang kita hafal. Hafalnya wal asri lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, selesai, ya. Nah, ini sudah. Kemudian kalau kita tambahkan dengan bahasa Indonesia, ya silakan. Saudara-saudaraku, anak-anakku, keluargaku, mari sama-sama terus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur, kita banyak bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dah, duduk. Nah, duduk, ya. Bangun untuk khutbah kedua. Ya, untuk khutbah kedua. Nah, ya, ini khutbah kedua. Jadi ada satu rukun yang memang kita baca di khutbah kedua, rukun yang kelima. Tadi 4 sudah. Yang pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga perintah untuk bertakwa, dan yang keempat adalah yaitu baca ayat Al-Quran. Nah, kemudian nanti ada satu lagi rukun yang kelima, ini kita baca pada khutbah yang kedua. Ya, jadi kita bangun untuk khutbah kedua, ya sediain bangku deh di rumah. Nah, kemudian khutbah kedua, ini kita bangun, kita baca lagi seperti yang tadi kita baca di khutbah pertama. Ya, cuma takbirnya sekarang 7, kalau tadi 9, sekarang 7. Ya. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Sama seperti tadi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiganya ittaqullah. Rukun yang keempatnya baca ayat Al-Quran yang tadi hafalnya. Wal asr, baca lagi wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian, nah, rukun yang kelimanya adalah berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Doanya simpel. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sah salat Jumat kita insyaallah. Sah salat sunat Idul Fitri kita. Ini kangen salat Jumat nih, sampai salah ya. Jadi ini ya kaifiatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tetap kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang biasa kita laksanakan. Tapi kita juga harus realistis melihat kenyataan yang ada. Ya, saya tetap menganjurkan mari sama-sama kita ikuti aturan yang insya Allah aturan-aturan ini dibuat adalah untuk memberi kemaslahatan kepada kita. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.